Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Semoga kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita ya di tema 5 anak-anak sekaliannya, dan dipersiapkan bukunya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar daring di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah buka bukunya ya, dan silakan dibuka di buku halaman 88 yang telah Bapak lingkari, bisa dilihat. Oke anak-anak sekalian, kita di sini ada artikel ya, kita membaca artikel dulu. Artikel ini biasanya anak-anak sekalian berisikan tentang informasi, lalu juga edukasi, dan banyak yang lainnya juga, dan dapat kita temui di media cetak ataupun di media elektronik sekarang ini, terutama di internet. Anak-anak sekalian, di sini adalah ada artikel yang satu, yaitu dengan judul pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Sumbernya dari CNN Indonesia. Ya. Anak-anak sekalian, kita ketahui ya bahwasanya cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia ya, dan juga perilaku manusia sekarang yang kita bahas ya. Pada pertemuan yang lalu ya telah disampaikan ya bahwasanya memang dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah itu berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia. Oke anak-anak sekalian, lanjut di nomor 1 ya, di sini tentang kesehatan dan perilaku karena pengaruh cuaca. Yang pertama adalah udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Ya, kita tahu anak-anak sekalian, di negara kita ini yang beriklim tropis itu cenderung dengan cuaca yang panas ya, terik. Namun ketika cuacanya dingin, hujan ya, tentunya kita yang tidur itu nyenyak ya, enak karena tidak panas dan tidak berkeringat seperti itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang kedua ya, yang kedua adalah bisa dilihat di bukunya, yaitu hujan dapat membuat alergi kian parah. Jadi banyak orang yang pilek karena alergi. Jadi anak-anak sekaliannya, alergi ini adalah sesuatu yang memang biasanya tidak bisa, setiap orang beda-beda ya. Jadi alergi ini biasanya datang ketika itu memang menjadi hal yang tidak biasa bagi dirinya, tubuhnya terutama. Ya, ada yang alergi makanan, contoh ibaratnya ada orang yang itu tidak bisa makan udang anak-anak sekalian. Jadi kalau dia makan udang nanti badannya gatal-gatal, ada yang seperti itu. Dan ini yang dimaksud di sini alergi adalah alergi cuaca dingin. Jadi memang cuaca dingin itu ada yang sebagian orang yang tidak kuat anak-anak sekaliannya. Nah, sehingga ia terkena pilek. Namun demikian anak-anak sekalian, tentunya ya menghadapi masa cuaca ekstrim seperti ini, apalagi di masa pandemi, telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu juga, kita harus rajin-rajin dalam meningkatkan dan menjaga imun kita ya, sehingga kita siap ya dalam kondisi apapun seperti itu. Nah, lalu anak-anak sekalian, mari kita baca artikel yang ketiga ya, yang ada di buku kalian. Oke, kita cek. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Nah, maksud dari hari yang cerah ini anak-anak sekalian adalah langit itu terlihat biru, lalu kicauan burung pun terdengar. Ini maksudnya burung liar ya, yang ada di luar ya, yang ada di alam, bukan burung yang dalam sangkar atau peliharaan, bukan. Nah, suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Maksudnya di sini adalah ketika cuaca memang sedang tidak hujan atau cuaca sedang tidak panas ya, ini dalam melakukan aktivitas apapun ya, tentunya itu lebih enak dan lebih insya Allah lebih mudah seperti itu ya. Jadi bukan lalu tidak pengen hujan lalu tidak pengen panas. Nah, itu tidak boleh seperti itu anak-anak sekalian ya. Karena ingat anak-anak sekalian, bahwasanya cuaca itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mensyukuri apapun cuaca yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu tentunya ada hikmahnya sendiri seperti itu anak-anak ya. Lanjut di
artikel kedua di halaman 89 ya. 89 di situ ada perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Sumbernya dari republika.co.id Kediri ya. Jadi di sini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca di Kediri ya, di Jawa ya, di Kediri itu Jawa Timur ya. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Nah, ini yang dikatakan imun ya anak-anak sekalian ya. Nah, jadi ketika imun kita bagus, baik, insya Allah dengan kondisi apapun berubah, cuaca berubah, kita tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, akibatnya orang mudah terserang penyakit ya. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari ya, menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Lumayan ya, sangat tinggi ini peningkatannya. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Pertama adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Nah, anak-anak sekalian ini ya, di masa pandemi COVID-19 ini, nah, selayaknya kita memang harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita, karena memang selain masa pandemi 19, cuaca pun sekarang memang ekstrim anak-anak sekalian ya. Ya, bisa dilihat 1 minggu atau 1 bulan ini ya, 1 bulan terakhir nih, atau dari bulan Desember kemarin anak-anak sekalian, bisa dilihat bahwasanya cuaca mudah sekali berubah ya, dengan cepatnya berubah dari panas lalu hujan lalu mendung lalu berangin ya kencang. Nah, jadi memang itu harus kita jaga kesehatan kita agar kekebalan tubuh kita baik, dan terus selalu untuk meningkatkannya tentunya seperti ini ya, memperbanyak makan sayur, lalu buah-buahan dan minum air putih ya. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Ini maksudnya kita juga ya, bukan warga Kediri saja, tapi tentunya kita yang di Indonesia ini ataupun dimanapun ya yang sedang mengalami pandemi ini, tentunya ya, khususnya pandemi COVID-19 dan ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim, maka kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan kita. Baiklah anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah dan jangan keluar rumah. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.